Apakah benar Gen Z selemah itu? Generasi yang dikit-dikit stres, generasi yang sangat-sangat mementingkan mental health, dan generasi yang gak tahan banting? Jujur gue sebagai bagian dari Gen Z juga agak tersinggung sih. Tapi apakah tuduhan-tuduhan itu benar? Dan kalau ternyata itu semua benar, apa sih yang harus kita lakuin? So, tonton video ini sampai selesai, biar lo dapetin seluruh insight-nya. Fokus dan jangan ngelamun dulu, biar lo gak misinformation. Dan yang lebih penting adalah biar lo paham juga apa yang bakal gue jelasin. Stay tune. Pertama-tama, let's break down the stereotypes. Jadi banyak banget nih yang bilang kalau Gen Z itu malas, manja, gampang putus asa, dan terlalu fragile. Beneran gak sih? Kalau kita lihat dari sudut pandang sejarah, setiap generasi itu pasti pernah dapat label yang mirip-mirip. Generasi sebelumnya, sebenarnya dulu kayak generasi millennials, juga pernah dibilang generasi yang gak serius, terlalu tergantung sama teknologi, dan gak mau bekerja keras. Nah, di Gen Z ini, justru isu-isu ini makin kencang karena teknologi dan media sosial sekarang udah benar-benar jadi bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Banyak yang ngerasa, Gen Z ini ngabisin waktu di TikTok doang, mereka nggak kerja keras kayak generasi-generasi sebelumnya. Sebagai contoh, hari ini Gen Z awal itu kan sudah mulai masuk ke dunia kerja ya. Nah, banyak banget tuh kita temuin mereka yang baru aja kerja beberapa hari atau beberapa bulan udah minta resign karena mungkin tidak kuat di bawah tekanan, atau kasarnya kita bilang lemah. Banyak dari Gen Z juga selalu menginginkan dan menuntut fleksibilitas dalam bekerja. Kadang sulit untuk beradaptasi dengan dunia pekerjaan atau perusahaan yang kadang sudah terbentuk budaya kerja yang melekat sesuai dengan waktu, tempat, dan aturan. Makanya jadi banyak banget kan ya meme-meme tentang Gen Z yang pengennya kerja tuh sesuai dengan passionnya. Padahal kan gak semudah itu ya buat dapetin pekerjaan sesuai dengan apa yang kita mau. Makanya generasi ini sering dibilang manja. Tapi kalau kita lihat fakta di lapangan, apa benar mereka itu cuma malas dan manja aja? Sebuah penelitian dari Pew Research Center justru menunjukkan bahwa Gen Z itu lebih sadar sosial, lebih sadar dengan isu sosial, lebih peduli sama isu-isu lingkungan, kesehatan mental, dan kesetaraan. Mereka juga lebih kreatif dalam menciptakan peluang kerja sendiri. Generasi ini juga disebut sebagai generation entrepreneur, karena banyak yang memulai bisnis mereka sendiri dari usia yang sangat muda, thanks to digital platform kayak Instagram, YouTube, dan TikTok. Tapi sebenarnya karakteristik Gen Z yang seperti ini juga bukan tanpa sebab ya. Banyak banget faktor yang mempengaruhi Gen Z sehingga bisa jadi generasi yang seperti ini. Gue bisa bilang yang paling berpengaruh itu adalah teknologi. Mari kita bahas. Gak bisa dipungkiri, teknologi emang nempel banget nih di Gen Z. Bahkan sebagian besar dari mereka lahir di era dimana internet udah jadi bagian sehari-hari. Teknologi bikin mereka lebih terkoneksi, lebih gampang dapat informasi, dan lebih cepat adaptasi sama perubahan. Tapi ada juga sisi gelapnya. Sebuah riset dari American Psychological Association menyebutkan bahwa Gen Z adalah generasi yang paling cemas dibandingkan generasi sebelumnya. Media sosial jadi salah satu pemicunya. Gimana nggak stres coba? Media sosial selalu menampakkan sisi-sisi baik dari seseorang yang generasi sebelumnya mungkin nggak dapat akses semudah itu. Atau kalaupun terpapar dengan seperti itu, kebanyakan mereka sudah cukup umur sehingga bisa mengelolanya. Sedangkan Gen Z, generasi ini dari kecil sudah hidup dengan internet yang makin hari makin bikin stres, insecure, dan ngerasa ketinggalan. Apalagi dialami di masa kita sebagai Gen Z yang belum cukup matang untuk bisa mengelolanya. Lo pasti pernah dengar dengan istilah FOMO, Fear of Missing Out kan? Ini benar-benar ngehantuin banyak Gen Z. Mereka ngerasa harus selalu update dan mengikuti tren, yang kadang bikin mereka overthinking. Selain itu, body image juga jadi masalah besar di media sosial. Ada tekanan untuk selalu tampil sempurna, yang kadang bikin mereka insecure. The Royal Society of Public Health di Inggris bahkan menyebutkan bahwa Instagram, platform yang justru paling buruk buat kesehatan mental, karena bikin orang lebih gampang merasa cemas dan depresi. Tapi, teknologi nggak melulu buruk buat mereka. Banyak dari Gen Z yang menggunakan media sosial untuk hal positif, kayak jadi content creator, aktivis sosial, atau bahkan belajar skill baru. Di sisi lain, mereka juga punya akses lebih mudah ke dukungan kesehatan mental. Kalau kita perhatiin nih ya, sebenarnya tiap generasi itu punya tantangan masing-masing gak sih? Generasi yang satu itu sedikit banyak berbeda tantangannya dengan generasi lainnya. Mari kita bahas.
Generasi sebelumnya mungkin ngerasa tantangan yang mereka hadapi itu lebih berat, kayak krisis ekonomi di era 90-an, atau perubahan besar di dunia industri. Tapi coba kita lihat tantangan yang dihadapi Gen Z sekarang. Dunia mereka gak lebih mudah bro, malah bisa dibilang tantangannya jauh lebih kompleks. Ada krisis lingkungan, di mana mereka hidup di era perubahan iklim yang ekstrim, ancaman ekonomi digital, atau ketidakstabilan politik di seluruh dunia. Misalnya nih, di era Gen Z, kita lihat perkembangan artificial intelligence atau AI, dan automasi yang mulai menggantikan pekerjaan manusia. Banyak pekerjaan tradisional yang udah gak relevan lagi, jadi mereka harus beradaptasi dengan cepat. Ditambah lagi, mereka harus menghadapi ketidakpastian dalam ekonomi global. Sebuah studi dari World Economic Forum akan menyebutkan bahwa sekitar 65% anak-anak yang masuk sekolah dasar hari ini bahkan bakal bekerja di pekerjaan yang saat ini itu belum ada. Jadi bisa dibilang mereka harus lebih kreatif dan inovatif dibandingkan generasi sebelumnya untuk survive di dunia yang berubah secepat ini. Di samping menjadi tantangan untuk Gen Z itu sendiri, fenomena-fenomena tadi juga melahirkan keunggulan serta kekuatan bagi Gen Z itu sendiri jika dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya. Well, mari kita bahas. Meski sering dibilang lemah, Gen Z sebenarnya punya kekuatan yang unik nih. Salah satu kekuatan terbesar mereka adalah adaptabilitas terhadap teknologi. Berkat mereka, kita lihat perkembangan pesat di dunia digital ekonomi. Mereka nggak cuma jadi konsumen, tapi juga creator di platform-platform kayak YouTube, Instagram, bahkan TikTok. Banyak banget kan ya, kita temuin Gen Z yang udah mulai muncul sebagai content creator di beberapa platform yang udah kita sebutin tadi. Bahkan kayaknya content creator sekarang itu didominasi oleh para Gen Z. Selain itu, Gen Z juga dikenal sebagai generasi yang paling peduli dengan isu-isu sosial. Mereka lebih aktif dalam memperjuangkan hak-hak lingkungan, kesetaraan gender, dan keadilan sosial. Bahkan dari mereka juga ada yang langsung terjun sebagai aktivis atau bikin gerakan perubahan sosial. Mereka nggak cuma ngomong doang, tapi juga bertindak. Misalnya gerakan Fridays for Future yang dipimpin Greta Thunberg, aktivis lingkungan dari Swedia. Dia benar-benar mewakili suara Gen Z dalam memperjuangkan perubahan iklim. Atau gerakan bersih-bersih yang diinisiasi oleh Pandawara, sekumpulan pemuda yang berasal dari Indonesia. Karena gerakan-gerakan tersebut mau gak mau akan menghasilkan dampak yang sangat besar bagi masyarakat secara umum. Apalagi dengan adanya sosial media yang menjadi alat penyebaran yang sangat amat cepat. Gen Z juga kreatif banget dalam menciptakan peluang baru di dunia digital yang generasi sebelumnya mungkin belum terlalu aware gitu ya. Mereka nggak nunggu kesempatan, tapi mereka bikin sendiri. Dari bikin online shop, jadi influencer, sampai ngebangun startup teknologi. Mereka benar-benar ngerangkul digitalisasi dan mengubahnya dari sumber pendapatan. Kalau lo masih berpikiran bahwa Gen Z itu lemah, sebenarnya nggak bisa dibenarkan juga sih. Jadi perkara ini itu bukan hitam dan putih gitu ya. Jadi nggak bisa kita dengan mudah ngejudge bahwa Gen Z itu lemah. Kenapa? Coba lo lihat bagaimana mereka ngadepin tantangan-tantangan di hidup mereka. Mereka tumbuh di era ketidakpastian, di mana masalah kesehatan mental meningkat, krisis ekonomi nggak menentu, dan dunia terus berubah. Tapi justru disitulah mereka jadi kuat. Contoh nyatanya, di tengah pandemi COVID-19, banyak Gen Z yang berhasil pivot bisnis mereka atau kerjaan mereka dari offline ke online. Mereka juga lebih terbuka dalam mencari bantuan untuk kesehatan mental. Bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka sadar pentingnya ngejaga diri. Misalnya, banyak startup kesehatan mental yang dipelopori oleh anak muda generasi Z, yang akhirnya membantu ribuan orang lain untuk menghadapi stres dan kecemasan. Penelitian dari McKinsey dan Company juga menunjukkan bahwa Gen Z adalah generasi yang paling peduli dengan well-being. Mereka sadar betapa pentingnya keseimbangan antara kerja dan kehidupan pribadi. Mereka nggak segan untuk mencari pekerjaan yang sejalan dengan nilai-nilai mereka, bahkan kalau itu artinya harus pindah kerja atau memulai usaha sendiri. So, kalau gue lihat dari semuanya yang udah kita bahas tadi, label lemah itu jelas judgement yang terlalu dini. Gen Z itu mungkin menghadapi tantangan yang beda, lebih kompleks, dan kadang bikin pusing. Tapi mereka juga punya kekuatan yang nggak bisa diabain loh. Dari kreativitas, adaptasi teknologi, sampai advokasi sosial, mereka juga ngebuktiin kalau mereka bukan generasi yang bisa diremehkan. Oke, sekarang buat lo yang Gen Z, dan gue juga sih, kita hidup di era yang penuh tantangan, tapi juga penuh dengan peluang.
Jadi pastiin kita bisa melihat peluang-peluang yang ada di lapangan, terus eksekusi peluang tersebut. Jangan sampai label lemah yang masyarakat sekarang sematin di generasi kita itu terus berkelanjutan. Makasih udah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe buat ngedukung perkembangan channel ini. Cerita-cerita juga ya gimana pendapat lo mengenai isu tadi. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.